Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di restoran tempat Daniel biasa makan, Brian menurunkan Sambos dan Nisa, lalu memarkirkan kendaraannya. Saat masuk, pelayan restoran langsung menyambut mereka ramah. Sang pelayan mengantarkan Daniel ke ruang PIP karena sudah tahu siapa Daniel dan di mana dia biasa makan. Pelayan pun memberikan buku menu pada 3 orang tamunya. Ya, jika sedang makan di sini, Brian selalu duduk dan makan bersama Daniel. Karena itu, sudah menjadi perintah Daniel, setiap dia makan, Brian juga harus makan. Saat melihat buku menu, Nisa sedikit bingung dengan nama-nama makanannya. Karena berbeda dengan menu yang waktu itu Repan mengejaknya. Agar tidak bikin malu, Nisa akhirnya mengatakan akan memesan apa yang Daniel pesan. Saya pesan makanan yang sama seperti bos Daniel. Pesan saja, ucap Nisa. Daniel pun selesai memilih makanan yang akan dipesannya. Begitupun dengan asisten Brian yang sudah memilih menunya. Saat sang pelayan kembali ke dapur untuk memberitahu koki restoran tentang pesanan pelanggan PIP mereka, ruangan tampak kembali sunyi. Belum ada yang mengeluarkan kata-kata. Daniel sibuk dengan ponselnya dan begitu juga dengan asisten Brian. Sepertinya mereka sedang mengecek apakah ada berita tentang kejadian tadi, karena begitulah media. Saat ada kejadian eksklusif tentang orang-orang penting, terutama Daniel yang lumayan terkenal, maka akan jadi trending topik di media internet yang memberitakan kejadian tentang para pengusaha sukses. Bos, sepertinya sudah ada beritanya, ucap Brian memecahkan kesunyian. Iya Brian, aku sudah baca, tapi kenapa judulnya harus seperti ini? Seolah-olah saya seorang pengusaha pecundang yang kekasihnya pernah direbut orang. Dasar media nggak punya otak, gerutu Daniel. Apa saya perlu menelpon mereka agar mengganti judulnya? Tanya Brian. Tidak perlu Brian, nanti mereka malah berpikir saya benar-benar pecundang, sampai-sampai tidak terima dengan judul yang mereka buat, jawab Daniel. Baiklah, jika itu mau bos, saya akan membiarkannya, ujar Brian sambil terus sibuk membaca isi beritanya, sambil tersenyum kecil. Nisa yang saja tadi bingung dengan pembicaraan dua makhluk absurd di depannya, mulai paham dan ikut membuka ponselnya dan melakukan pencarian dengan nama Sambos. Lalu muncul berita terbaru dengan judul CEO ternama yang kekasihnya pernah direbut memukul telak sang pesaing asmara melalui kekasih barunya. Itu judul berita eksklusif tentang Daniel, membuat Nisa tertawa geli. Pantas saja Sambos kesal, dasar media bisa saja membuat judul seperti itu, pikir Nisa. Daniel dan Brian yang mendengar suara tawa Nisa langsung menoleh ke arahnya. Kamu, kenapa? Apa otakmu sudah konslet? Tiba-tiba tertawa tidak jelas, ketus Daniel. Hehehe, bagaimana saya tidak tertawa bos? Melihat judul seperti itu, benar seperti kata bos tadi. Pantas saja bos kesal karena seolah-olah saya yang melindungi bos, ucap Nisa tetap dengan tertawanya. Kamu senang ya kalau lihat saya teraniaya begitu? Tanya Daniel ketus. Hehehe, enggak gitu bos. Lagian begitu aja belum masuk teraniaya bos. Kecuali seperti yang bos sering lakukan kepada saya, sahut Nisa santai. Apa maksudmu dengan bilang saya menganiayamu? Kapan saya melakukannya? Jangan sembarang ngomong kamu, ucap Daniel kesal. Udah, gak usah dibahas, nanti malah gak jadi makan. Jadinya berantem, saya belum punya tenaga untuk berdebat sama bos, sahut Nisa pura-pura lemas. Bukannya berdebat dengan saya sudah jadi keahlianmu, sejak kapan kamu butuh tenaga? Hanya untuk berdebat, tanya Daniel, namun seperti sedang bicara dengan diri sendiri. Brian yang mendengar percakapan dua orang ini hanya senyum-senyum kecil, tapi dengan mata yang masih tertuju pada ponsel seolah tidak memperhatikan perdebatan kedua orang itu. Bos, gak ingat, saya sudah tadi menghabiskan separuh tenaga saya untuk mendebat pria yang tak tahu malu tadi. Jadi wajar kalau saya sekarang benar-benar seperti tidak punya tenaga. Nisa tak mau kalah.
Belum sempat Daniel membuka mulut, beberapa pelayan datang menyajikan pesanan mereka. Melihat makanan yang tersaji, Nisa bukannya senang malah cemberut. Setelah para pelayan pergi, Daniel yang menyadari perubahan wajah Nisa langsung bertanya tentang perubahan wajahnya. "Kamu kenapa? Bukannya senang akan makan, malah cemberut seperti itu?" tanya Daniel heran. "Karena makanannya seperti ini, setiap piring hanya diisi sedikit makanan. Apa bisa kenyang? Mana aneh lagi bentuknya," saut Nisa. "Hahaha, dasar bodoh, ini makanan Itali yang begini bentuk dan porsinya. Katanya kamu pernah makan di restoran mewah, masa masih aneh dengan makanan begini?" ketus Daniel. "Iya sih, tapi nggak begini makanannya. Kami makan apa itu namanya steak kalau nggak salah, pakai kentang dan porsinya yang sedikit ini," jelas Nisa. "Udah, makan aja dulu. Nanti kalau nggak kenyang, kita bungkus nasi goreng seperti keinginanmu. Biar kamu makan di rumah saja," ucap Daniel membuat wajah Nisa sumringah. Mereka pun menikmati makan malam. Nisa yang awalnya tidak semangat, jadi semangat kembali mendengar janji Daniel. Selesai makan, mereka langsung pulang. Dalam perjalanan pulang, Brian menghentikan mobilnya di depan penjual nasi goreng. Daniel menyuruh Brian memesan 4 bungkus. 3 untuk Nisa, 1 untuk Daniel sendiri. "Emang bos mau memakannya?" tanya Nisa heran. "Maulah, kamu pikir saya makhluk planet sampai tidak suka makan nasi goreng?" jawab Daniel. "Bukan gitu bos, tadi bos bilang gak mau makan nasi goreng pinggir jalan. Saya pikir bos gak suka," jelas Nisa. "Bukan nasi gorengnya yang gak saya suka, tapi untuk makan di pinggir jalannya yang berat. Gimana kalau ada wartawan yang lihat? Bisa-bisa keluar judul, seorang CEO Daniel Kim yang pergi dari jamuan makan di pinggir jalan," Daniel menjelaskan. "Oh gitu, saya nggak nyangka sampai segitunya para wartawan itu. Terus gimana kalau sampai ada wartawan yang tahu bahwa saya adalah wakil asisten bos? Apa nggak bakal tambah heboh bos?" tanya Nisa. "Kamu nggak usah khawatir, mulai besok kamu nggak jadi asisten Brian lagi," saut Daniel. Nisa yang terkejut hendak bertanya, namun asisten Brian yang telah selesai membeli nasi goreng langsung masuk dan menjalankan mobilnya. Saat mobil berjalan, Nisa kembali menanyakan masalah pekerjaannya. "Maksud bos gimana? Apa saya akan dipecat?" tanya Nisa. "Apa kamu tidak bisa berpikiran baik pada saya? Kenapa saya harus memecatmu? Kamu hanya akan menjadi wakil sekretaris," jawab Daniel. Brian yang mendengar hanya senyum-senyum saja. "Kok bisa bos? Kenapa saya tidak diberitahu?" tanya Nisa lagi. "Apa kamu tidak dengar? Bukankah saya barusan memberitahumu? Tadinya kamu akan saya jadikan sekretaris, tapi karena kamu tidak memiliki pendidikan yang memadai, jadi saya tidak bisa menjadikanmu sekretaris. Makanya kamu akan jadi wakil sekretaris dahulu, sambil kamu belajar. Dan jika kamu mau, kami bisa memfasilitasi untuk kamu meneruskan pendidikanmu," jelas Daniel. "Oh gitu tuh bos, saya kira akan dipecat. Jadi mulai besok saya akan kerja jadi wakil sekretaris," tanya Nisa hanya diangguki oleh Daniel. Akhirnya mereka sampai di kediaman Nisa. Nisa sedikit heran kepada kenapa asisten Brian bisa tahu tempat tinggalnya. Namun Nisa sadar tak ada yang tak bisa diketahui bos dan asisten itu. Sedangkan soal Randy, adiknya saja sang bos bisa tahu. Nisa pun turun dari mobil dan mengucapkan terima kasih karena sudah diantar dengan selamat sampai di rumah. Saat Anissa turun, asisten Brian ikut turun dan membuka bagasi. Ternyata di sana sudah ada tas-tas berisi pakaian untuk Nisa. "Apa ini asisten Brian?" tanya Nisa. "Pakaian kerjamu, jangan pakai yang biasa kamu pakai. Ingat, sekarang orang-orang sudah mengenalmu sebagai pacar bos," saut Brian dengan senyum penuh arti. "Terus pakaian yang sekarang saya pakai dan semua aksesorisnya gimana?" tanya Nisa. "Simpan saja karena bos tidak pernah mengambil kembali apa yang sudah diberikannya, kecuali untuk dibuangnya," jawab Brian. Sayang amat dibuang, lebih baik saya simpan." "Ya sudah, pulanglah, saya mau masuk," usir Nisa halus. "Baiklah, kami permisi," saut Brian. "Iya, sampaikan terima kasih saya pada bos," ucap Nisa. Brian pun kembali ke mobil dan meninggalkan Nisa yang masih menunggu mobil sang bos menghilang.
Setelah mobil Sambos pergi, Nisa masuk ke dalam rumah. Ibu dan Randy sedang menunggu kepulangan Nisa. Untung saja tadi Nisa sudah mengirim pesan pada Randy. "Wah, nak, kamu cantik banget." Ibu sampai pangling, kirain ada putri nyasar. Goda ibu tersenyum. "Iya bu, Randy juga tadi bingung, kok ada bidadari masuk rumah kita, hehehe." Randy menimpali candaan ibu. "Apaan sih bu?" Randy seneng banget godain Nisa, rajuk Nisa. "Habis anak gadis ibu cantik banget, tapi kenapa nggak dikembalikan lagi nak? Itu tas sama perhiasan pasti mahal, bajunya juga bukan barang murahan," ucap ibu heran. "Tahu tuh bu, tadi mau Nisa balikin, tapi dilarang, katanya bakal dibuang sama bos. Kan daripada dibuang, mending Nisa simpan aja. Dasar orang kaya, bisa seenaknya gitu," gerutu Nisa setelah menjelaskan. "Wah kak, jangan-jangan bos suka sama kakak," celetuk Randy. "Jangan ngasal kamu Ran, kakak akan jadi orang halu kalau sampai mikir gitu. Lagian siapa juga yang bakal suka sama bos sengklek gitu, bisa-bisa kakak kena darah tinggi," terang Nisa. "Masa sih kak, menurut Randy Pak Prestir orangnya baik, yang selalu mikirin karyawannya. Lihat aja kak, begitu tahu manajer korupsi, dia tidak membayar gaji kami dengan sesuai, beliau langsung saja memecatnya karena kesal pegawainya tidak dapat upah yang sesuai," jelas Randy berpendapat. "Iya sih, tapi ya udahlah. Oh iya bu, besok Nisa nggak akan jadi wakil asisten lagi, tapi jadi wakil sekretaris. Entah kenapa Nisa dipindahkan, tapi Nisa dikasih baju buat ngantor, nggak boleh pakai yang biasa Nisa pakai," terang Nisa sambil membuka isi dari tas-tas kertas yang dibawa. "Ya ampun nak, bagus-bagus banget, pasti semua mahal. Bosmu baik banget sih, udah diajak ke jamuan, didandani secantik ini, pakai baju, tas dan perhiasan mahal. Masih aja dibeliin pakaian kerja, mana mahal-mahal lagi kelihatannya," puji ibu atas kebaikan sang bos. Nisa hanya tersenyum dan cuma bisa membatin. Dia tidak ingin ibunya ataupun Randy tahu apa yang sering Nisa alami di kantor. Ibu nggak tahu aja, ini semua karena si bos. Nggak mau Nisa bikin dia malu, bukan karena tulus baik sama Nisa. Tapi biarlah, ibu tetap dengan pemikirannya, bahwa aku mempunyai seorang bos yang baik, betin Nisa. "Oh iya bu, hampir lupa. Tadi bos beliin kita nasi goreng. Ran, bisa tolong ambil piring, biar kita bisa makan sama-sama," pinta Nisa. "Oke kak, tapi bukannya kakak habis ngikuti jamuan, kenapa masih dibeliin nasi goreng? Apa kakak nggak makan di sana?" tanya Randy sebelum ke belakang mengambil piring. "Bukan gitu Ran, tapi makanannya nggak bikin kenyang semua. Makanan orang kaya aneh-aneh, mana kecil-kecil lagi. Jadi kakak bilang aja ke si bos kalau kakak masih lapar. Makanya pas jalan pulang, si bos nyuruh asisten Brian buat beliin nasi goreng," jelas Nisa yang masih didengar Randy, walaupun sedang ke dapur untuk mengambil piring, karena rumah mereka memang tidak besar. Nisa sedikit berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya masalah kejadian di jamuan. Nisa nggak mau nanti Randy malah mencandainya lagi. Setelah Randy membawa piring, mereka pun memakan nasi goreng. Nisa yang memang lapar menyantapnya dengan lahap.